Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan, Semarang. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. 1. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk dapat mengikuti Bible Fest online pada hari Selasa 19 Mei 2020 pukul 18.30 dengan tema COVID, The Last Enemy, dipimpin oleh Pendeta Yongki Karman dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Bible Fest ini akan dilaksanakan melalui aplikasi telekonferensi Zoom. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. 2. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 21 Mei 2020 di channel YouTube GKI Peterongan yang bisa diakses panjang hari dimulai pukul 6 pagi. Ibadah tersebut juga akan disiarkan melalui Radio Iktus pada pukul 9. Kini, marilah kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Saudara sekalian, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya karena anugerah Allah saja kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Hari ini, di dalam ibadah ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dikuatkan untuk membangun reruntuhan.
Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mohon pengampunan atas setiap dosa yang sudah kita lakukan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, berdasarkan anugerah dan kemurahan Tuhan, kami datang kepadamu untuk mohon pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat. Ampunilah kami Tuhan, banyak kali kami hidup kurang mengucap syukur, kurang berterima kasih, banyak bersungut-sungut, banyak mengeluh, bahkan putus asa dan kecewa, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ya Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami untuk terus belajar hidup mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kami. Tuhan, ampuni kami kurang hidup bersandar dan mengandalkan Tuhan. Acap kali kami banyak mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan sesama, dan kami kurang mendapati keadaan baik. Tuhan, tolonglah kami untuk kami terus belajar, bersandar, dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya jikalau kami sungguh mau bertobat, Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang mau bertobat, meninggalkan segala dosa dan kesalahannya, Tuhan berkenan memberikan anugerahnya. Kitab Mika pasal ke-7 ayat ke-18 dan 19 yang mengatakan demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bukalah akal kami, bukalah hati kami, supaya kami dapat mengerti sabdamu. Simpankanlah firman-Mu di dalam hati kami, untuk kami wujud nyatakan di dalam hidup setiap hari. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, dan Tuhan ada di sini berkenan memberkati kami satu demi satu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 61 ayat pertama sampai dengan ke-11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, yang akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikian Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada saat Tuhan murka karena dosa umatnya. Tetapi ada saat Dia menunjukkan kemurahan hatinya kepada umatnya. Dan umat memuji Tuhan. Pujian kepada Tuhan dikumandangkan karena Tuhanlah yang telah membangun kembali Yerusalem serta mengumpulkan umatnya yang telah tercerai-berai oleh karena pembuangan. Segala sakit hati umat yang tertindas oleh musuh telah dihapuskan. Itulah yang ditulis di dalam Mazmur 147 ayat ketiga. Musuh sudah dikalahkan. Saudara sekalian, Dia adalah Tuhan yang murah hati, tetapi juga Tuhan yang maha kuasa. Dia berkuasa atas alam semesta ini, tetapi Dia menunjukkan pemeliharaannya kepada makhluk yang lemah, seperti anak burung gagak yang tidak diperhatikan oleh induknya. Saudara, Tuhan adalah pencipta, Dia berkuasa, dan Dia pemelihara umatnya. Seorang pendeta yang bernama Benny Solihin, beliau berkata seperti ini, setiap hari ketika Tuhan membuka jemari tangannya untuk memberikan makanan kepada setiap makhluknya, Ia pasti mengingat kita. Saudara dan saya diingat oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara sekalian, di tengah situasi dan kondisi saat ini di mana wabah COVID-19 sedang melanda negara kita, masihkah kita memuji Tuhan? Memuji Dia karena Dia, memuji Dia yang adalah Tuhan yang murah hati, berkuasa dan memelihara miliknya. Tetaplah bersandar dan mengandalkan Dia, dan jangan bersandar pada kekuatan sendiri. Jangan bersandar kepada kekuatan fisik, kekuatan finansial, atau kekuatan relasi dengan orang-orang yang berkuasa. Tetapi bersandarlah kepada Tuhan, karena Dia tidak akan mengecewakan kita. Saudara sekalian, pujian kepada Tuhan harus mewujud pada keberanian mempercayakan diri kita pada kasih dan kuasa-Nya. Pujian kepada Tuhan harus mewujud pada keberanian kita menundukkan diri pada kehendak-Nya yang sudah dinyatakan lewat firman-Nya. Itulah pesan daripada Mazmur 147 ayat pertama sampai dengan ke-11. Selanjutnya, saudara sekalian, Tuhan Allah yang adalah pencipta, berkuasa dan pemelihara umat-Nya itu telah mengutus hamba Allah, Sang Mesias yang diurapi dan Roh Allah ada padanya. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-61. Siapakah hamba Allah itu? Saudara sekalian, Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Untuk apa? Yang pertama, untuk melaksanakan misi Allah
yaitu penyelamatan umat manusia. Tugas utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, saudara sekalian, untuk menyelamatkan umat manusia. Itu tugas utama, bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk membangkitkan orang mati, bukan untuk, saudara sekalian, menyembuhkan orang yang sakit, tetapi tugas utama Yesus Kristus yaitu menyelamatkan saudara dan saya, umat manusia yang berdosa. Allah membenci dosa, tetapi Dia mengasihi manusia yang berdosa, saudara dan saya. Selanjutnya, saudara sekalian, Yesus Kristus diutus oleh Allah untuk memulihkan kerusakan-kerusakan yang dialami oleh manusia sebagai akibat dari dosa. Yesus Kristus kedatangannya ke dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Dia datang untuk mewartakan kabar baik Allah bagi umat manusia. Dia telah datang dan masa keselamatan, yaitu masa anugerah dan kebebasan, telah datang bagi kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik mengenai keselamatan untuk yang pertama adalah orang-orang miskin. Itu yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Siapakah orang miskin yang dimaksud di dalamnya? Orang miskin yaitu dalam masyarakat zaman itu, yaitu orang-orang yang tersisih, yang terkucil, tanpa status sosial dan tanpa kuasa. Siapakah orang-orang miskin? Orang-orang miskin yaitu rakyat biasa atau orang banyak yang oleh orang-orang berkuasa dan pemimpin-pemimpin agama sering ditindas dan dihina. Apakah saudara tahu ada dua kekuatan yang menindas orang yang percaya kepada Kristus, yaitu kekuatan politik dan kekuatan agama, kebijaksanaan politik dan tokoh-tokoh agama. Saudara sekalian, Yesus Kristus mengalami itu semua karena kebijakan politik dan karena tokoh-tokoh agama. Dia mati disalibkan. Dia harus mengalami penderitaan yang berat. Itulah saudara sekalian yang disebut orang-orang miskin. Mereka yang mengalami penindasan karena kebijakan politik dan tokoh-tokoh agama. Saudara, selanjutnya kabar baik mengenai keselamatan untuk orang-orang tawanan dan mereka akan dibebaskan. Siapakah yang dimaksud dengan orang tawanan? Secara harfiah, untuk pembebasan seperti Babel. Saudara sekalian, umat Israel dibebaskan dari pembuangan di Babel. Arti sosial dari orang tawanan yaitu orang-orang yang tidak mempunyai hari depan. Mereka yang tidak mempunyai harapan. Contohnya apa, saudara sekalian? Misalkan kita melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Di sana dikatakan ada seorang janda dari Sarfat. Begitu miskin, saudara sekalian.
Tidak ada roti, tetapi hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Tetapi ternyata Tuhan menolong janda ini lewat nabi Tuhan. Akhirnya tepung itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis. Sampai Tuhan menurunkan hujan di tanah Israel. Saudara sekalian, siapakah orang yang tidak mempunyai masa depan dan tidak berpengharapan? Kita mengenal seorang yang bernama Naaman. Kedudukan ada, jabatan ada, kekayaan ada, kehormatan ada. Tetapi orang ini tidak mempunyai masa depan karena dia sakit kusta. Tetapi saudara sekalian, akhirnya dia sembuh dari kustanya karena pertolongan Tuhan. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang tawanan? Arti rohani, yaitu kita, manusia yang ditindas oleh rupa-rupa kuasa yang melawan Allah. Tetapi di dalam Kristus kita beroleh pemulihan hubungan dengan Allah. Kita beroleh pengampunan dosa. Selanjutnya saudara sekalian, kabar baik mengenai keselamatan. Untuk siapa? Untuk orang-orang buta dan mereka akan melihat. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang buta? Yaitu orang-orang yang tidak dapat melihat rencana Allah bagi dunia ini dan juga bagi dirinya sendiri. Nabi Yesaya mengatakan bahwa umat yang semacam itu akan dipulihkan dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dia lahir, dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Semua itu untuk memulihkan kita. Hubungan kita dengan Allah boleh menjadi baik. Saudara sekalian, orang-orang yang sudah dipulihkan seperti saudara dan saya akan disebut sebagai imam Tuhan. Akan disebut sebagai pelayan Allah. Seorang imam hadir sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Maka kehidupannya harus mencerminkan karakter dan kepribadian Tuhan. Di dalam surat 1 Petrus 2 ayat ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara sekalian, sebagai imam dan pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pemulihan yang kolosal melalui hidup kita masing-masing. Caranya bagaimana? Mari saudara sekalian, kita memberitakan kabar baik. Apa yang dimaksud dengan memberitakan kabar baik? Yaitu mari kita bersaksi, mempertontonkan kepada orang-orang yang di sekitar kita gaya hidup dan mutu hidup Kristus kepada mereka. Bagaimanakah gaya dan mutu hidup Kristus? Gaya dan mutu hidup Kristus sederhana, teduh, damai, adil, tidak pilih kasih, jujur, suka memaafkan, mengedepankan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Itulah antara lain gaya hidup Kristus.
Mari saudara sekalian, kita berteladan kepada Kristus di dalam kehidupan sehari-hari, mempunyai gaya dan mutu hidup Kristus, dan itu kita wujudkan di dalam kehidupan setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita, orang yang sudah dipulihkan ini, untuk menolong orang lain yang belum dipulihkan, supaya mereka pun juga memperoleh shalom di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dengan sehati Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan karena pemutusan hubungan kerja, karena sakit, karena berbagai macam hal yang membuat mereka putus asa. Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan mengaruniakan kemurahan dan belas kasihan kepada mereka. Letakkanlah di dalam hati mereka hati yang terus memandang kepada Tuhan, berharap, bersandar kepada Tuhan. Hati yang menanti-nantikan Tuhan, dari mana pertolongan itu datang. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga segenap menteri. Tuhan, tolong Tuhan, tambahkan kebijaksanaan, kemampuan, kekuatan, hikmat, marifat untuk menyelesaikan setiap masalah persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan secara khusus, karuniakanlah Tuhan kepada para pemimpin kami, untuk mereka belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan,
Mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Biarlah hal ini boleh segera selesai dan bangsa serta rakyat boleh hidup seperti sedia kala sebelum wabah ada. Tuhan, tolong, kami percaya di balik semua ini ada ikut campur tangan Tuhan memberikan jalan keluar atas masalah dan persoalan yang kami hadapi. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang telah ambil bagian di dalam kebaktian hari ini. Tuhan, berkatilah mereka. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berkati mereka, pegang masa depan mereka, berikan apa yang dibutuhkan, cukupkan apa yang diperlukan. Biar setiap kami boleh mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga demikian juga di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Karena itu, 3 cara berikut kiranya menolong saudara untuk dapat tetap memberikan persembahan dimanapun saudara berada. Pertama, melalui transfer ke rekening bank masing-masing, baik untuk jemaat GKI Peterongan, bakal jemaat Karanggawang, dan bakal jemaat Pudak Payung. 2, melalui scan QRIS. Bagi saudara pengguna aplikasi layanan keuangan digital, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui scan QRIS yang tersedia. 3, melalui amplop persembahan, saudara bisa menyiapkan persembahan saudara dalam amplop. Kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus kita sudah dipulihkan. Marilah kita mewartakan kabar baik Allah kepada sesama dan melayani Tuhan dengan setia, karena kita adalah rekan kerjanya. Surgawi pandang rajamu, persembahkan nyanyian syukur bagi Tuhanmu. Dalam Kristus nyatakan kasih-Nya yang mulia, menembus semua yang percaya. Raja surga, ku dengar suara-Mu, ku bawiku, pengharapan
Surgawi jadilah terang, merendahkan diri seperti Kristus Tuhanmu. Hidup adil baginya, cinta kebenaran, agar terang Kristus nyata. Raja Sorga, ku dengar suaramu, Rumawiku, bawa pengharapan, mewartakan kepenjuru dunia, keselamatan dalam Kristus. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.